Oke, baik. Untuk apa namanya materi perkuliahan yang sudah di-share tentang KVL, lalu ada pembagi tegangan, pembagi arus, itu gimana? Sudah dipahami atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan. Ada yang mau ditanyakan? Bisa paham semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke, bagus kalau gitu. Baik, kita lihat contoh soal yang berkaitan dengan itu, dan ada juga tambahan materi. Kita buka dulu materinya. Ini bisa terlihat? Masih loading, Pak. Ya, sudah dapat terlihat, Pak. Oke. Baik. Ini slideshow. Oke. Nah, ini contoh soal. Jadi ini carilah fenol pada rangkaian di bawah ini ya, pada gambar ya, rangkaian pada gambar. Jadi diketahui ada sumber tegangan 12 volt, lalu di sana ada R 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, 20 kilo ohm dengan hubungan seperti ini. Yang mau ditanyakan adalah tegangan di fenol di sini. Tegangan di terminal dari 20 kilo ohm. Nah, ini merupakan gabungan dari pembagi tegangan ada. Lalu pembagi arus juga ada di sini. Ini udah ada dua ini. Lalu kita menggunakan juga hukum ohm di sini. Tentu dasar dari pembagi arus adalah KCL juga. Hukum Kirchhoff tegangan. Hukum Kirchhoff arus. Ya, apa yang harus kita lakukan? Fenol yang mau kita cari. Mungkin ada yang bisa memberikan ide apa yang harus kita lakukan. Diawali dari mana dulu? Dari belakang, Pak. Dari yang ini, Pak. 12 volt. Ya, dari sumber. Ini sumber. Diapakan ini? Sumbernya diapakan? Diapakan kira-kira sumbernya? Diapakan kira-kira yang sumber? Dibagi sama ini bukan, Pak? Sama dibagi R. Dibagi lupa. Dibagi R, Pak. Nyari I-nya, Pak. Nyari I-nya. Nyari I-nya. Nyari I. I di mana? Kan ini kan ada percabangan. Ini banyak. Ada I di sini. Ada yang mengalir dari sini. Ada dari sini. Ada dari sini. Nah, dari mana? Arus yang mana yang mau dicari?
Ya, semua berpikir. Jadi jangan hanya melihat, berpikir juga apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Mencari hambatan ekuivalennya bukan Pak. Jadi disederhanakan rangkaiannya. Oke, ya mungkin kita cari dulu R ekuivalennya. Berarti kalau R ekuivalen berarti nanti jadi satu nilai aja R ekuivalen. Lalu setelah kita cari R ekuivalen, apa lagi yang harus kita lakukan? Mencari arusnya Pak. Arusnya, arus yang mana? Arus totalnya Pak. Nanti I sama dengan V dibagi R ekuivalen. Oke, bagus sekali. Kita berarti cari I total dulu. Berarti arus yang I total berarti di sini nanti mengalir I total. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan setelah kita tahu I total? Berarti ini bisa kita gambarkan nanti rangkaian ini. Ini bisa kita sederhanakan nanti menjadi gambar yang seperti ini. Lebih sederhana. Menjadi hanya ada satu R ekuivalen. Seperti ini. Ini negatif, positif, lalu ini 12 volt ini. 12 volt. Ini R ekuivalennya. Lalu ini arus mengalir di sini. Ya betul. I total lah kita sebut. Seperti ini. Berarti kita I total bisa cari. R ekuivalen tahu, I total tahu. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan setelah tahu I total? Apa yang kita lakukan lagi nanti? Dan I total itu sama juga dengan di sini kan. Ya adalah arus yang mengalir dari sumber ini ke atas begini. Ini I total. Mengalir ke sini, mengalir ke kanan. Apa yang kita lakukan lagi? Dari sini mengalir. Kita bisa nyari masing-masing arusnya Pak dari R itu. Oke, bagus sekali. Berarti arus akan mengalir dari sini, akan terbagi ke sini. Ini prinsip dari KCL, kan? Arus masuk sama dengan arus keluar, kan? Atau sigma arus yang di satu titik ini akan sama dengan 0. Oke. Apalagi yang dilakukan setelah tahu nanti I di sini, kita sebutlah ini I1. Kita sebut di sini I2. Apalagi yang bisa kita lakukan? Nyari beda potensial di setiap cabang nggak, Pak? Tegangan di setiap cabang. Cabang mana kira-kira? Di semuanya, di I1, di I2. Kan nanti Di sini. kan dia. Bisa. Kita bisa cari di sini tegangan di sini berapa. Tegangan di sini berapa, dari sini ke sini sampai ke sini. Setelah itu apa yang kita lakukan lagi? Langsung nyari V0-nya aja bisa kan Pak? Dari Langsung nyari V0 ya Pak? Sama 20 ohm itu. Bisa juga. V0 berarti sama dengan apa? V0 sama dengan 20 k ohm dikali I2 Pak. Kali I2. 20 kilo ohm dikalikan I2. Wah, luar biasa. Super. Bagus sekali. Jadi kalau begitu berarti kita udah dapat ini. Kalau kita tahu I2, tahu kita V0-nya. Berarti langkah pertama berarti tadi udah benar, R ekuivalen kita cari. Dari R ekuivalen tahu kita I total. Dari I total kita cari I2. Dengan prinsip mencari I2, kita gunakan nanti prinsip dari pembagi arus. Seperti yang ada di video itu. Ya, karena ini dengan ini terhubung seri sesungguhnya. Berarti ini sebenarnya sebelum ke sini, sebenarnya gambarnya itu bisa kita gambarkan begini. Ini sumber tegangan positif negatif, ini ada R20 ohm, ini di sini adalah 30 ohm, lalu di sini adalah 40 dengan 20 sesungguhnya, ini 60 ohm. Nah, ini 230 tadi, ini 60 kilo ohm dari mana? 40 tambah 20, ini 20 kilo ohm. Nah, ini pembagi arus ini prinsipnya. Ini dengan ini tadi. Sama seperti yang ada di video itu. Arus akan terbagi. Ada yang ke I2,
ada ke I1. Hubungan antara I2 dengan I total itu dengan prinsip pembagi arus. Nah, lalu mencari tegangan di sini, V0 ini sesungguhnya adalah prinsip pembagi tegangan juga bisa. Kalau kita dulu cari tegangan dari sini sampai sini, V0 ini nanti adalah perbandingan. Tetapi tanpa itu juga bisa. Langsung aja V0 kalikan ini bisa. Oke, kita mulai sekarang dari R ekuivalen. Berarti kalau kita mencari R ekuivalen, apa yang harus kita lakukan? Kita pandang dari mana rangkaiannya? Kalau mencari R ekuivalen, kita pandang dari sini kah atau kita pandang dari sini atau Ujung kita kanan, pandang Pak. dari mana? Dari Ujung kanan. dari sini atau dari sini? Kita memandang. Dari ujung kanan, Pak. Dari sini. Dari, Artinya kita memulai perhitungan dari mana? dari 40 kilo ohm sama 20 kilo ohm. Oke, kalau gitu kita pandangnya bukan dari sini, kita pandang dari sini dia. Jadi kita pandang dari kiri, tetapi yang selalu yang kita selesaikan dari ujung yang paling jauh dari kita. Kita memandang dari sini. Karena apa? Karena R ekuivalen itu adalah di sini sesungguhnya nanti kan. Kita di sini posisinya R ekuivalen di sini. Jadi berurutan dari ujung ke ujung sampai ke sini. Itulah. Berarti kita pandang dari sini dia. Tapi kita kerjakan dari ujung yang paling jauh dari kita. Oke. Nah, berarti ini 40 dengan 20 jadi berapa ini? Ini kita gambar di sini aja. Kita ganti jadi warna biru lah. Beda ini. Jadi 60 ya, Pak? Nah, ini kita gambar di situ. Nah, ini jadi 40 dengan 20 dapat 60 Pak. 60 Kilo. ohm. ohm. Kilo ohm. Nah, sekarang 60 kilo ohm dengan 30 kilo ohm terhubung apa? Paralel, Pak. Paralel, Pak. Paralel. Berarti kita ganti di sini sekarang. 30 dengan 60 terhubung paralel berarti bisa kita tuliskan 30 paralel dengan 60 berarti sama dengan berapa ini? 20. 60 kali 30 per 90 ya, Pak? Tuh, 20. 30 tambah 20, Pak. Kilo ohm. 60 dengan ya. 20 kilo. 20 kilo ohm. Berarti ini kita bisa ganti menjadi 20 kilo Ohm. Berarti 20 dengan ini dengan 20 kilo ohm terhubung apa ini? Seri, Pak. Jadi Dari 40, Pak. Pak. Seri. Berarti R ekuivalen berarti sama dengan 40. 40 40 kilo kilo ohm. ohm. 40 kilo ohm. Berarti ini kita udah dapat menjadi 40 kilo ohm. Berarti sekarang I totalnya jadi berapa? I total 12 dibagi 40, Pak. 12 volt dibagi 40 kilo ohm. 0,3, Pak. Berapa ini? 12 0,3. 0,3 0,33. 12 dibagi 4 3. Iya, 0,3, Pak. 0,3 Pak. 0,3 apa? Ampere. 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 Hati-hati ini kilo ini. Ini harus diganti ini jadi kilo itu sama dengan kemarin di awal masalah besaran dan prefix itu udah kita bahas ini 10 pangkat 3 ini. Hati-hati. 0,3 apa? 0,3 dikali 10 pangkat min 3 ampere. Nah, itu berapa itu? Kalau kita ganti menjadi satuan. Miliampere. Miliampere. Berarti ini 0,3 miliampere I total. Lalu sekarang berarti ke sini kita sudah tahu ini arus yang ke sini 0,3 miliampere. Berarti I1 dan I2 bisa kita cari karena kita hanya butuh I2 ini berarti I2 jadi berapa? Menggunakan prinsip pembagi arus. I2 sama dengan apa kemarin? Dari yang di video itu. Ini dari 30 60 apa?
12 per Oh, 12 belum. Tidak butuh 12 itu. Kita tidak butuh 12. Karena arus yang kita bagi kan, arus itu dari perbandingan. Yang kemarin R1, kalau I2 justru jadi R1 nanti di atas. Kalau jadi R1 per R1 tambah R2, Pak. R2 betul. Dikalikan IT. I total, bagus. Jadi ini berarti I2-nya, kalau ini I2 berarti R1 berarti yang 30, berarti 30 kilo ohm per apa? 30 ditambah berapa? 60 kilo ohm dikalikan I total 0,3 mili ampere. Berarti berapa ini? Ini kan 30 per 90, berarti sepertiga. Sepertiga kan 0,3 berarti 0,1 mili ampere. Ya kan? Benar nggak ya? Hah? Benar nggak? Benar kan? Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang Ya, I2 kita sudah tahu. Berarti V0 jadinya berapa? V0. V0 jadi berapa? Kembali ke sini. V0 berarti sama dengan 0,1 kali 2, Pak. 0,1 kali 20, Pak. 0,1 mili ampere. Sama dengan mili dengan kilo itu hilang ya. Jadi 20 kali ini 2 volt. Ini dia. Jadi jawabannya 2 volt ya. Jadi yang kita manfaatkan di sini tadi adalah mulai dari hukum Ohm ya, hukum Ohm mencari I total ini dan juga hubungan seri dan paralel ya. Jadi kombinasi hubungan seri paralel untuk mencari R ekuivalen, lalu mencari I total dengan hukum Ohm. Setelah itu baru kita manfaatkan pembagi arus untuk mendapatkan I2. Lalu untuk mendapatkan V0 kita kembali lagi manfaatkan hukum Ohm di sini. Sudah, itu aja yang ada di sini yang kita lakukan di sini. Ya, mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas. Jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Kalau ada yang kurang jelas, jangan malu-malu bilang kurang ya. Karena kan bisa saja ada teman kita yang sudah cepat, bisa langsung tahu, ngerti gitu. Kita belum gitu ya. Jangan malu bilang, saya belum bisa, tolong diulang yang ini dapat dari mana gitu. Karena nanti semakin jauh, semakin sulit pahamnya gitu. Jadi mumpung masih awal-awal ini. Terus Pak, saya mau nanya, Pak. Iya, silakan. Itu tadi yang di I2 itu pas mau nyari I2, kenapa yang makainya 30 ya, Pak? 30 kilo ohm. Ya, itu yang kita lihat di video kemarin. Coba lihat di video kita ini. Sebentar, kalau begitu harus kita masuk ke itunya dulu ini. Ini saya tutup dulu sebentar, terus kita masuk ke materi yang kemarin ya, PowerPoint-nya. Pertemuan ketiga mana ya? Saya buka dulu ini. Pertemuan ketiga. Kebanyakan file ini. Ini yang mana ya? Saya lupa pertemuan ini bukan pertemuan ini KVL yang kemarin tentang pembagi arus dan pembagi tegangan ya. Ini ter-share nggak ini sekarang terlihat? Yang saya share ini? Masih PPT yang tadi, Pak. Sebentar kalau begitu. Nah ini sekarang terlihat.
Terlihat ini pembagi tegangan. Pembagi arus. Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini lihat nih. Jadi slide show. Nah, kita akan mencari sama dengan ini tadi kasusnya, sama persis. Cuma bedanya di sini tadi ada R di sini kan. Jadi kan nggak ada kaitan dengan berapa besar I2 dengan I1 di sini kan. Perbandingan I1 I2 nggak pengaruh karena ada R di sini tadi. Karena bukan itu yang penting. Yang penting adalah I1, I2, R1, R2. Dari mana dapat seperti itu? Ini kan kita sudah buktikan ini kemarin. Jadi pembuktiannya ini kemarin bahwa sebentar saya ganti menjadi pena. Nah, ini tegangan di sini, kalau tegangan di sini V, berarti tegangan di R ini, tegangan di terminal R ini, dari sini ke sini, tegangannya V juga. Kenapa? Karena memang ini terhubung paralel. Ya. Tegangan di sini sama, di sini juga sama, V di sini juga sama. Di terminal. Ya. Lalu, berarti sekarang V1 bisa kita cari juga ini. V1 I1 maksud saya. I1 berarti kan adalah I1 sama dengan apa? V per R, Pak. R1. Ya. I2 sebelum ke I2 ya. Atau V ini sama dengan I1 kali R1. Ya. Lalu yang lain lagi R ekivalen adalah ini paralel dengan ini. Ini adalah nilainya ini kan. Nah, R ekuivalennya. Ya, kita udah tahu. Ya. Lalu apa lagi yang bisa kita cari di sini? Bahwa ekuivalen hubungan antara I sekarang dengan R ekuivalen. I total ini berarti kan. I total ini. Ini I total kan. I totalnya berarti adalah V per R ekuivalen. Ya. Lalu kalau kita substitusi sekarang R ekuivalen ini ke I total, berarti kan bisa kita tuliskan I total sama dengan V per atau V yang kita tuliskan ya, bisa juga V aja lah supaya nanti kita nggak usah balik-balikin ini. Jadi V sama dengan I total dikalikan R ekuivalen. I total dikalikan R ekuivalen sama dengan I total dikalikan R ekuivalennya ini. R1 dikalikan R2 per R1 tambah R2. Lalu, apalagi yang bisa kita dapatkan? Bahwa V ini tadi kita tahu juga ini. V sama dengan I1 kalikan R1. Karena sekarang tujuan kita adalah menghubungkan hubungan antara I1 dengan I. Ya. Berarti bisa kita tuliskan sekarang bahwa V ini, ya, karena V sama dengan I total kali R ekuivalen sama dengan I total kali ini, berarti ini juga akan sama dengan ini kan, sama dengan I1 dikalikan R1. Ya. Berarti I1 sama dengan apa? I total per ini kan per R1 dikalikan R1 plus R2 per bukan plus ini kali ini kali R1 kalikan R2 R1 plus R2. Yang demikian ini kan bisa sering hilang ini. Bisa dihilangkan nih. R1 dengan R1, 1 dengan R1. Berarti apa yang tinggal di sini?
I1 kita tulis di sini ya. I1 berarti sama dengan R2 per R1 tambah R2. Ini kita tulis lagi. I total ini kan belum masih ada ini. I total. Inilah rumusnya. Aduh. Back. Hapus. Dah. Nah, I1 sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikalikan I total. Ini sama dengan ini. Ini pembuktian. Lalu seandainya kita cari dengan cara yang sama, I2, pastikan sama, nanti akan dapat ini. Kalau di sini 2, di sini jadi 1, R1. Kalau I1 yang mau kita cari, R2 di sini. Jadi sama persis ini kasusnya dengan yang tadi. Ini pembuktiannya. Kenapa kita mencari R2? Kenapa di sini jadi R1? Gitu. Siapa tadi yang Nawan tadi yang nanya ya? Iya, Pak. Iya. Gitu Nawan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Baik. Yang lain silakan kalau ada yang mau nanya. Baik, kalau sudah tidak ada, kita tutup dulu nih. Kita masuk lagi ke materi yang tadi. Bukan. Full file saya terbuka. Ini ya tadi ya file kita ya. Bisa terlihat ini? Bisa, Pak. Oke. Ya. Baik, kalau ini sudah oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh kasus. Di sini dikatakan ya pada gambar 216 ini identik dengan gambar 215. Oke lah, tapi 215 kita nggak pertunjukkan, oke lah. Tapi inilah gambarnya gitu ya. Di sini ada sumber tegangan, ada R1, ada R2. Lalu R1-nya itu adalah resistor variabel atau variabel resistor. Sesungguhnya ini variabel resistor ini adalah kalau di dalam ini misalkan kita punya audio, ya katakanlah radio atau televisi atau apa, ini adalah tombol untuk menaikkan atau menurunkan volume atau volume kontrol. Jadi kita mau melihat sesungguhnya bagaimana apa yang terjadi sebenarnya kalau kita lakukan perubahan nilai R1 ini. R1 ini bisa kita buat dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar R-nya. Bagaimana kalau R-nya kecil? Apakah dayanya makin besar atau justru makin kecil? Nah, ini akan kita lihat. Karena kenapa kalau misalkan kalau kita putar ke kiri, ya suaranya mengecil. Kalau kita putar ke kanan, suaranya membesar. Kira-kira seperti itu ini. Kasusnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang ini diberitahu R1 ini nilainya katanya 90 kilo ohm. VS ini 9 volt. R2 30 kilo ohm. Nah, udah diberitahu berarti. Nah, tahu ini R1 tahu, R2 tahu, VS tahu. Nah, sekarang kita mau mencari V2 atau tegangan di R2 ini berapa pada saat R1-nya masih 90 kilo ohm. Dan daya yang diserap oleh R2 ini berapa? Daya yang diserap oleh R2
katakanlah ini R2 ini sebenarnya adalah speakernya, gitu ya, speaker. Ini speakernya, tetapi ini kita kontrol dari R1 ini. Jadi daya yang diserap di sini adalah daya yang diserap oleh speaker. Jadi kalau speakernya kita kecilin melalui potensio di sini atau volume control di sini, ini akan mengecil. Kita naikkan, ini akan naik. Nah, sekarang kita uji dia dengan nilai, ada dua nilai di sini. Yang pertama nilai R1 90 kilo ohm, lalu nilai kedua nanti itu yang 90 kilo ohm kita ganti menjadi 15 kilo ohm. Kita turunkan secara drastis ya menjadi 15 kilo ohm. Apa yang terjadi dengan daya yang ada di sini? Tegangannya bagaimana, dayanya bagaimana di sini? Di speakernya, katakanlah ini speaker. Ya. Sekarang coba kita lihat. Ini prinsip dari pembagi tegangan. Ini prinsip dari pembagi tegangan. Yang pasti dengan hukum Kirchhoff tegangan, kita bisa tuliskan ini. Bahwa tegangan di sini minus Vs ditambah I dikalikan R1 ditambah I dikalikan R2 sama dengan 0. Itu dulu hal di sini. Lalu yang bisa kita pahami juga, tegangan perbandingan tegangan di sini dengan di sini sangat tergantung berapa R1 dengan R2. Kalau kita buat R1-nya jauh lebih besar dari R2, maka drop tegangan di sini akan jauh lebih besar dari sini. Sebaliknya juga kalau kita buat tegangan resistansi di sini, R di sini nilai R-nya kita buat besar, di sini kecil, maka tegangan di R2 akan lebih besar dari R1. Jadi seberapa besar tegangan di terminal ini tergantung pada R1 dan R2 ini. Perbandingan R1 dengan R2. Inilah prinsip dari pembagi tegangan. Oke, coba kita tuliskan dulu prinsip yang pertama tadi bahwa sigma tegangan di dalam loop tertutup itu sama dengan kenapa? Sigma tegangan itu sama dengan 0. Bisa kita tuliskan berarti minus Vs tambah I R1 ditambah I R2. Ini akan sama dengan 0. Itu dulu. Lalu hal berikutnya, karena kita mau mencari V2, ya, V2 tegangan V2 di sini berapa? Berarti kalau kita mau mencari tegangan di sini, apa yang harus kita cari duluan? Kalau kita mau mencari tegangan di terminal ini, terminal sini, baratnya kita voltmeter gini. Nah, ini secara alat ukur. Tapi kalau perhitungan V di sini atau V2 di sini harusnya sama dengan berapa? V-nya berapa itu? V2-nya? V2 sama dengan V2 ini di sini berapa? PR2 bukan, Pak? I kali R2, Pak. Betul. Ya, I dikalikan R2. Berarti R2 udah tahu kita. I yang belum tahu. Berarti harus kita cari I-nya. I-nya berapa? I-nya bisa dapat dari sini, dari apa namanya? Persamaan minus Vs tambah I1 R1. Ini kan bisa dapat dari persamaan KVL tadi. Berarti I di sini sama dengan apa? Ini dari sini berarti Vs per R1 tambah R2, Pak. Tambah R2, Pak. Sama dengan 9 dibagi 90 tambah 30. 90 tambah 30. 120 kilo. 120 kilo ohm. Kilo sama dengan berapa ini? 9 per 120. Berapa 9 per 120? 340. 0,075, Pak. 0,075. 75. 0,075
75 satuannya apa? Miliampere. Ampere. Miliampere. Bagus. Berarti kita V2 bisa tahu berarti. Karena kan yang disuruh kita mencari V2-nya kan ya. Ini. Jangan di sini. Kita mau mencari dan dayanya sesungguhnya. Oke, berarti I sama dengan 0,075 miliampere. Sudah tahu kita. Berarti V2-nya berapa ini? V2. 0,075 Dikali Dikali 30. pangkat 10 pangkat minus 3 dikalikan 30 kilo ohm kali 10 pangkat 3. Ya. Berarti ini hilang ya. Berarti 3 jadi berapa nih? 3. 2,25. 2,25. 2,25. 2. 2,25 Pak. Waduh. Nah, ini 2,25 volt. Ya. Lalu daya yang ada di R2 berarti berapa dayanya? V2 dikali I. V2 dikali I-nya. Atau sama juga dengan V2 itu apa? I dikali R. Dikali R2. R2 dikalikan I lagi. Berarti ini sama dengan I kuadrat Kali R. dikali R2. berarti ini sama dengan berapa? 0,075 5 kuadrat. atau sama juga dari 2,25 kali R2 bisa juga dari situ. Nah, berapa? Kali R2-nya 30. 67,5. 67,5. 7,67. 6,75 atau Ini kan tadi kalau yang pakai 2,25 dikali R2 ya Iya. dapatnya 67,5 Pak. 67,5. 0,5. Satuannya apa? Ini kan volt. Volt dikalikan R. R-nya itu kilo. Ini kan kilo R2-nya. Berarti apa? Kilovolt. Yang benar. Kilowatt. 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 Berarti 67 kilo watt. Nah, inilah daya di R2 atau PR2. Pada saat apa? Pada saat R di R1 ini masih 90 kilo ohm. Lalu karena ini adalah volume kontrol tadi, kita mau turunkan R-nya menjadi 30 kilo ohm. Nah, apa yang terjadi kalau kita turunkan menjadi 30 kilo ohm? Coba kita cari lagi. Berarti dengan cara yang sama bisa kita cari sekarang. I sama dengan, jadi berubah nanti I-nya. I berarti sama dengan apa? VS tetap. Ya, dibagi R1 plus R2. Berapa ini? 9 volt per R1 plus R2 jadi berapa? 30. Ini kan udah berubah jadi 15. Yang 90 Berarti kilo. 15 tambah 30, 45. 45 kilo ohm. Ini volt. Jadi berapa ini? 1/5 miliampere. 0,2. 0,2 miliampere. Iya, Pak. 0,2 miliampere. I-nya tahu, berarti bisa kita cari dayanya. P R2 sekarang jadi berubah menjadi I kuadrat
dikalikan R2 berarti sama dengan berapa ini? 0,2 kuadrat kali 10 pangkat minus 3 kuadrat dikalikan R2-nya 30 kali 10 pangkat 3 berarti jadi berapa ini? 0,2 kuadrat adalah 0,04 ya. 0,04 kali 30 1,2 Pak. 1,2. Lalu di sininya 10 pangkat minus 3 Mili. Masih ada sisa 10 pangkat minus 3-nya 1 ya, Pak? iya. Jadi miliwatt bukan, Pak? Jadi 10 pangkat min 3. Kenapa jauh sekali dengan yang ini? Coba kita koreksi yang pertama ini. I kuadrat R. E kuadrat R itu 0,075 kali 10 pangkat minus 3 kuadrat dikalikan 30, tetap 30 ya. 30 kali 10 pangkat 3. Ini berapa ini? Coba koreksi lagi. 0,075 kuadrat. 0,16875, Pak. 16875. 16875 kali 10 pangkat Min 3. 10 pangkat min 3. Berarti miliwatt berarti ya. Berarti sama dengan 0,16875 miliwatt ya. Jadi bukan yang ini ya. Kita coret yang ini ya. Salah ini. Kenapa bisa salah kita di sini ya? Ini berarti yang benar ya. 0,16875 miliwatt. Ya, sekarang di sini dapat 1,2 yang sebelumnya yang di atas. Ini 1,2. Kita selesaikan dulu nih 0,2 kuadrat tadi 0,04. 0,04 kali 30 0,4 kali 3 1,2. 1,2 miliwatt. Ya. Ya enggak? 1,2 Ya, Pak. miliwatt. Nah, sekarang bandingkan ini. Sekarang posisi di sini ini pada saat sudah kita turunkan R-nya, R1 ini sudah ini yang sebelumnya 30 15 tadi ya. Ini yang kedua ini kan. Yang kedua ini adalah pada saat R2 ini bukan R1 adalah 15 kilo ohm. Kalau yang di bawah ini pada saat ini adalah pada saat R1 itu adalah 90 kilo ohm. Jadi bisa kita lihat dayanya bagaimana ini sekarang. Kalau kita turunkan R-nya, kita turunkan R menjadi 15 kilo ohm dari 90 kilo ohm, daya ini meningkat atau menurun dari yang pertama? Meningkat, Pak. Meningkat. Artinya apa? Kalau kita turunkan R di sini, di R1 ini, berarti daya semakin besar. Daya di R2 ini akan semakin besar. Artinya kalau ini adalah tadi adalah adalah speaker, ini berarti speakernya akan semakin keras atau semakin pelan? Semakin keras. Semakin keras ya. Karena dayanya udah membesar. Gitu. Makin besar karena udah kita turunkan R-nya. Gitu. Nah, berarti kalau Anda
kalau saya tanya sekarang, berarti kalau Anda memutar volume, ada putaran itu. Kalau Anda putar ke kiri, sesungguhnya yang Anda lakukan menurunkan atau menaikkan R sesungguhnya itu. Menaikkan sebenarnya. Cuma dibuat posisinya ke kiri supaya enak kita merasakan bahwa biasa kalau untuk menurunkan itu ke kiri. Sebenarnya sesungguhnya R-nya bertambah itu, bukan jadi menurun R-nya. R-nya membesar tapi dibuat ke arah kiri dia. R-nya membesar. Tapi suaranya jadi pelan. Sesungguhnya R-nya tambah besar. Tuh. Baik, mana? Bisa dipahami ini kasus ini? Bisa, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Kalau ada yang kurang paham Pak, langsung di izin ini ya. bertanya, Pak. Gitu dong. Ayo. Pak. Ini kan yang tadi kan P-nya udah ketahuan nih, Pak. P sama dengan V2 kali I, Pak. Kalau misalkan kita pakai V2 kali I aja, Pak, nggak usah pakai I kuadrat kali kali R2, Pak. Boleh nggak, Pak? Ya boleh aja, karena toh juga tadi ini kan sama. Ini V2, I. V2 itu adalah I kali R2 juga kan. Ini hasilnya tadi kan. Langsung aja V2-nya yang kita pakai boleh. Atau kita buat I kuadrat R. Hasilnya mesti sama. Kalau ada nggak sama, mesti ada yang salah kita. Mesti ada yang salah. Harus sama hasilnya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Ini sudah azan. Kita istirahat sebentar. 15 menit. Sekarang jam 11.56. Ya, jam 12. Kita masuk jam 12.15 lagi ya. 12:15. Silakan istirahat dulu. Yang mau sholat, yang mau makan, silakan. Nanti jam 12.15 bergabung lagi. Ya, kalau mau off dulu Zoom-nya silakan, nggak apa-apa, untuk menghemat kuota silakan. Nanti bergabung lagi aja. Oke, siap Pak. Terima kasih. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Bapak. recording. Oke. Recording sudah hidup. Oke. Ini contoh kasus lagi. Kalau yang tadi masalah kontrol volume pada peralatan audio ya, bisa televisi atau radio tadi dan seterusnya. Nah, sekarang di sini masalah pengiriman daya dari pembangkit ke beban. Ya, ini pembangkit. Dari pembangkit, jadi pusat pembangkit listrik gitu ya. Pusat pembangkit listrik ini macam-macam, bisa PLTA, PLTG, macam-macam pokoknya. Ini pembangkit itu aja. Lalu ini beban. Beban ini berarti di sini load, dikatakan load ya, beban lah. Bebannya bisa industri, bisa rumah tangga, bisa kita juga bisa di situ gitu ya. Lalu dihubungkan dari pembangkit ke beban itu dengan transmisi DC ya. Kalau di Indonesia kita nggak punya transmisi DC. Kita punya transmisi AC atau bolak-balik. Tapi ini adalah tegangan transmisi DC tegangan tinggi gitu ya. Oke lah, nggak apa-apa, karena memang materi kita masih DC, jadi belum nyampe ke bagaimana kapasitor, induktor. Jadi contohnya juga yang DC mau tidak mau, karena kita hanya meninjau nilai R. Dan beban sendiri pun kita buat hanya R saja. Padahal dalam kenyataannya beban itu bukan hanya R, nanti ada nilai kapasitansi, ada nilai induktansi, seperti itu. Jadi ini satu kasus yang disederhanakan. Jadi ini ada transmisi DC, transmisi arus syara, tegangan tinggi. Lalu
beban ini digantikan atau direpresentasikan oleh sebuah resistor nilainya 183,5 ohm. Lalu penghubung atau transmisi, saluran transmisi kita itu diketahui mempunyai nilai resistansi 0,04125 ohm per mile. Jadi setiap milnya 0,04 setiap mil. Jadi 1 mil itu sekitar 1,69 kilometer. Jadi kecil memang 0,04 itu ya. Tetapi kalau transmisinya jauh gitu ya, bisa sampai ribuan kilometer, ya ini juga pengaruh. Ya. Akhirnya dapat di sini 16,5 ohm dari sini sampai sini, karena biasanya jaraknya jauh, gitu ya, sehingga dapat segini 16,5 ohm. Berarti jauh ini, lumayan. 16,5 dibagi ini dapat nanti berapa mile dia. Ya. Lalu apa yang bisa kita lihat sebenarnya di gambar ini? Kita mau melihat bahwa hubungan dari pembangkit sampai ke beban itu sesungguhnya ini satu loop tertutup sebenarnya. Satu loop tertutup. Ya. Dan kalau satu loop tertutup berarti sebenarnya ini berlaku juga KVL di sini. KVL. Jadi minus 400 kV ditambah mana yang ini 2 kilo ampere, karena katanya arus yang mengalir dari saluran transmisi itu ada 2 kilo ampere. Berarti ditambah 2 kilo ampere dikalikan 16,5 ohm. Lalu ditambah 2 kilo ohm lagi dikali 183,5 ohm. Harus sama dengan 0. Kalau tidak sama berarti ada yang salah itu. Yang salah. Lalu apalagi yang bisa kita lihat di sini? Kita tulis dulu lah yang tadi kita tulis yang tadi kita katakan tadi. Tulislah apa yang dikatakan, katakan apa yang ditulis. Nah, oke, kita lanjut. Ini berarti sigma V ini sama dengan 0 di dalam loop tertutup ini, ya, atau di sini sama. Jadi ini kita sama dengan ini. Ini setelah kita ganti menjadi 16,5 ohm. Ya. Kemudian bebannya juga udah kita ganti 183,5. Berarti kalau begitu, berarti bisa kita tuliskan ini. Yang untuk dari rangkaian B ini. Bisa kita tuliskan berarti minus 400. Kita naik ke atas dari sini, naik ke atas ya. Ketemu negatif, minus 400. Ya, minus 400 kilo ohm. Berarti kali 10 pangkat 3. Ya. Lalu ketemu dengan 2 kilo plus berarti 2 kilo 10 pangkat 3. Lalu ketemu dengan R 16,5. Ketemu lagi dengan load 183 berarti plus tetap 2 kilo 10 pangkat 3 dikalikan 183,5. Ini harus sama dengan 0. Harus sama dengan 0. Anda bisa cek. Kalau tidak sama dengan 0 ini yang salah. Itu sigma V di sini. Lalu apa yang bisa kita lihat di sini? V load berapa sih? Kan itu kan. V load-nya di tegangan di sini berapa? V load. Di sini. V load bisa kita cari berarti dari mana ini bisa kita cari? V load sama dengan apa? Ini dia. I berarti 2 kilo 10 pangkat 3 dikali 183,5. Ini berapa ya? 2 kali 183,5 berapa itu? 300 berapa itu? 367 Pak. 367. Ya, 367. Ini 10 pangkat 3. Berarti satuannya? Kilovolt. Kilovolt. Oke, berarti tegangan di sini berapa ini di sini? V saluran. V saluran berapa? 33, Pak. Berarti 2
kali 10 pangkat 3 dikalikan 16,5. 33 kilo. Lihat bahwa 400 itu sama dengan 33 ditambah 367 kilo. Jadi ini disebut drop tegangan ini. Drop tegangan. Jadi drop tegangan di saluran. Ini apa? Ini adalah tegangan yang dikirim, V source, V sumber. Ini tegangan di beban. Berarti kalau kita kirimkan 400 kilovolt dari sumber yang diterima oleh konsumen, tegangannya tidak nyampe 400. Turun dia ke 367 kilovolt. Kenapa? Karena ada drop tegangan di saluran. Begitu. Jadi ini prinsip KVL, lalu pembagi tegangan juga berlaku di sini. Seandainya kita udah tahu di sini tegangan di sini gitu ya, tegangan di sini, lalu arus kita tidak tahu, bisa kita buat perbandingan bahwa tegangan di V-load sama dengan ya, V-load sama dengan apa? V-load-nya 183,5 per 16,5 tambah 183,5 dikalikan 400 kilovolt. Ini VL. V saluran apa? V saluran adalah 16,5 per 16,5 ditambah 183,5 kalikan 400 kilovolt. Ini harus sama dengan ini tadi yang kita cari 33, yang kita cari 367. Ini prinsip dari pembagi tegangan. Itu. Ya. Itu dari kasus ini yang bisa kita lihat. Ya. Ada pertanyaan di kasus pengiriman daya dari pembangkit ke konsumen dengan menggunakan saluran transmisi tegangan tinggi searah. Ada yang mau ditanyakan di sini? Tadi 16,5-nya dari mana, Pak? Apa kita naruh doang, Pak? 16,5, Pak? 16,5 ini sebenarnya kan ini sudah langsung diberitahu sama dia. Kita kebetulan dia nggak beritahu ke kita berapa jaraknya. Sudah langsung diberitahu 16,5. Tapi seandainya ini nggak diberitahu, tapi jaraknya yang diberitahu sekian mil gitu, ya kita tinggal kalikan aja. Ini dikalikan sekian mil, akan dapat sekian ohm. Ya, dia beritahu sendiri. Berarti kita tidak perlu cari lagi. Tapi seandainya tidak diberitahu, wajib diberitahu jaraknya. Kalau tidak nggak bisa kita lakukan apa-apa. Oke, ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada kita lanjutkan. Nah ini hubungan seri di video sesungguhnya sudah ada dan sebelumnya juga minggu sebelumnya juga sudah pernah juga kita singgung. Cuma saya mau bertanya nih. Saya mau bertanya. Kalau ada rangkaian kita seperti ini, R seri atau R total di sini adalah sama dengan R1 plus R2 plus ini salah, ini R1 plus R2 plus R3 salah ketikin. R1 plus R2 plus R3 plus dan seterusnya sampai Rn. Nah, menjadi pertanyaan saya, ini dapat dari mana? Kok bisa Rs sama dengan R1 plus R2 plus R3? Dan ini hubungan seri. Kenapa kalau seri itu jadi dijumlah gitu loh? Itu pertanyaannya. Kenapa harus dijumlah kalau seri? Kenapa nggak dibagi aja gitu kan? Yang bisa jawab nggak?
Ada yang bisa jawab? Ya. Ada yang bisa jawab? Kenapa ini R seri atau R totalnya adalah penjumlahan dari R1 plus R2 plus R3 plus R4. Ini kita bagusin dulu dah, nggak enak ini ada mungkin salah. Ini R1 plus R2, aduh, 2 plus R3, iya kenal. Saya Pak mau nyoba jawab. Oke, silakan. Jati Pak. Jati Kinsella. Kayaknya orang ini dari Kinsella itu apa ya? Seperti orang Italia gitu ya, bukan ya? Bukan Pak, orang Jawa Barat. Oh, Jawa Barat ya, iya. Silakan Jati Kinsella. Menurut saya kenapa R-nya untuk seri itu ditambah karena dia sejajar Pak. Sejajar, oke. Iya. Sejajar maksudnya gimana maksudnya sejajar? Jadi mereka itu masih dalam satu kawat Pak. Satu kawat ini ya. Satu kawat. Iya, itu masih dalam satu kawat semua. Jadi makanya dibilangnya sejajar gitu Pak, kalau menurut saya. Oke. Atau mungkin lebih tepatnya bersebelahan kalau misalnya sejajar kurang tepat Pak. Bersebelahan. Iya, bersebelahan atau sejajar. Sejajar atau bersebelahan. Ya, jadi berangkat dari posisi ini berarti ceritanya. Iya Pak. Ya. Oke, ya, masuk logika juga. Tetapi secara matematis sepertinya kita nggak bisa jawab dengan begitu karena tiba-tiba aja ini R1 plus R2 plus R3 gitu kan. Nah, secara matematis ini gimana ini penurunan dari mana ini kok bisa begini gitu kira-kira. Ya kan? Kok bisa gitu loh. Langsung secara matematis terdapat R1 plus R2 plus R3 ya. Ada yang bisa ada ide mungkin? Nggak ada. Ini berhubung waktu kita nggak begitu banyak lagi. Oke, kita lihat ya. Sebenarnya ternyata itu didapat dari KVL ternyata. Dapatnya dari KVL. Ini lihat ini loop tertutup ini. Tutup. Ya, ini KVL sendiri di bunyinya adalah sigma V itu sama dengan 0. Ya. Ini dari KVL. Nah, berarti bisa kita tuliskan dari KVL itu, ini kalau kita naik ke atas, begini ya, kita ketemu negatif dulu, berarti tulis minus V, T, tambah. Kita ketemu dengan R. Atau kita tuliskan dulu, karena udah beritahu di sini tegangannya VR1 positif, berarti positif VR1. Lalu ketemu lagi VR2, positif VR2. Ya. Plus dan seterusnya sampai VRN di sini. Ya, ini sama dengan 0 karena kita nyampe lagi ke titik ini. Nah, ini KVL ini. Ya. Lalu kalau kita tuliskan ini kita sederhanakan VT berarti sama dengan kita substitusikan VR1 apa? VR1. VR1 itu adalah arus IT dikalikan R1 ini. Ya kan? Karena tegangan di setiap resistor itu adalah perkalian arus dengan resistornya, resistansinya. Itu hukum Ohm, gitu kan? Berarti ini kita tuliskan IT dikalikan R1 ditambah IT dikalikan R2 ditambah I3 I1 kali R3 dan seterusnya plus itu kan T kalikan Rn. Dah. Dengan demikian berarti dari sini kalau kita naik lagi ke atas, kita tulis di sini. VT berarti adalah apa? I-nya bisa kita keluarkan berarti. IT dikalikan apa? R1 plus R2 dan seterusnya sampai R. Dari sinilah sesungguhnya bahwa IT itu adalah seri R seri itu atau R totalnya. Jadi bisa jelas di sini bahwa RS adalah R1 plus R2 sampai seterusnya sampai Rn. Ini pembuktian. Jadi ini berangkat dari KVL ini sesungguhnya. Begitu.
Secara matematisnya begitu. Oke, gimana? Paham ya sekarang ya? Paham, Pak. Oke, bagus. Kita lanjutkan sekarang. Nah, dengan cara yang sama juga hubungan paralel. Gimana nih hubungan paralel? Yang pasti kalau hubungan paralel, kita udah tahu nanti kalau seandainya ini tambah juga R-nya di sini dan seterusnya, itu kan di sini kita pasang juga R gitu ya. Sini ada Rn begitu ya. Nah, yang pasti kalau seperti ini berarti kita akan dapatkan nanti bahwa 1 per R total atau R paralel sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 dan seterusnya sampai 1 per Rn. Nah, ini dapat dari mana sesungguhnya? Dapat dari mana? Hukum KCL bukan Pak? Betul, dari KCL sesungguhnya itu. Bunyinya KCL gimana? Arus masuk sama dengan arus keluar. Atau sigma I I sama dengan 0. Nah, berarti kita begini, berarti kalau seperti itu, ya, I di sini adalah I total atau IT, nanti terbagi menjadi I1 T ditambah I2T. Berarti bisa kita tuliskan dari KCL ini nanti kita akan dapatkan I1 bukan I1, IT. I T sama dengan I1T ditambah I2T tambah dan seterusnya sampai INT. Lalu IT itu, IT-nya ini sesungguhnya berapa IT itu sebenarnya? IT itu adalah VT apa? Dibagi R. Bagi R. R paralel kan? R total nantinya kan? Ya. Dan I1T sesungguhnya apa? V di sini apa? V di sini. VT Pak. VT juga sama dengan ini kan? Sama di R2, Ya, Pak. sama di sini juga sama. VT juga. Ya, berarti ini bisa kita tuliskan IT adalah VT per apa? R1 tambah VT juga sama per R2 ditambah dan seterusnya ditambah VT per I apa? N. Berarti kalau begitu ini kita bisa sederhanakan. Ini kan bisa hilang semuanya ya. Berarti 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah ini ditambah 1 per Rn. Inilah kita bisa tahu ini dari KCL sesungguhnya. Itu. Bisa paham sekarang? Paham, Pak. Oke, bagus. Kita lanjutkan. Kita tinggal sedikit. Sekarang, ini sekarang transformasi Y delta ya. Nah, jadi hubungan antara tadi ada hubungan seri, ada hubungan paralel, ada kombinasi paralel dengan seri begitu ya dalam satu rangkaian. Nah, ada juga yang hubungan Y. Ya. Kenapa disebut hubungan Y? Karena bentuknya seperti huruf Y di sini, huruf Y. Atau sering juga hubungan bintang disebut ini karena seperti bintang. Sesungguhnya sama juga ini sering juga orang menyebut ini hubungan T karena sesungguhnya hubungan T ini karena huruf T gitu ya sama sebenarnya dengan Y ini ya. Ini kan tinggal kita turunkan, luruskan begini, yang sama sesungguhnya. Ya. Lalu ada juga hubungan delta. Hubungan delta, kenapa disebut delta? Karena berbentuk delta begini. Ya. Lalu
Sering juga ini disebut dengan hubungan pi, gitu kan? Kenapa? Karena berbentuk pi. Dan ini sebenarnya sama gitu loh. Ini dengan ini sama. Ini kan tinggal kita gabungkan ini menjadi runcing begini, jadi juga menjadi pi. Gitu kan? Jadi delta maksud saya. Ya, sekarang menjadi persoalan adalah bagaimana kita mengkonversi atau mentransformasikan dari delta ke y dan y ke delta. Begitu. Ya, ini ada titik A, titik B, titik C. Di sini ada y di tengah, di sini ada delta. Nah, hubungannya bagaimana? Nah, untuk mengkonversi itu kita bisa meninjau, kita dapat menghitung tekanan ekuivalen antara terminal A dan C, sementara terminal B terbuka. Terminal A dengan C ini terbuka. Kalau seperti itu berarti bisa kita lihat, kalau kita mau menuju ke C ini ada dua cara mau pergi ke sini. Bisa dari sini, kan? R1 tambah R3, berarti RY kalau kita dari Y-nya melintas ke sini, berarti kita akan melewati R1 dan R3. Makanya di sini seri RAC, R dari A ke C dengan hubungan Y adalah R1 plus R3. Lalu kalau kita dari delta, kita ada dua cara. Kita melalui RB atau kita melalui RC dan RA. Begini. Berarti RC dan RA ini akan terhubung seri dan itu paralel dengan RB. Makanya di sini RB paralel dengan RA plus RC. Lalu sesungguhnya bahwa kalau kita tadi melintas ke A dengan C ini kan bisa dari sini atau dari sini begini. Kan berarti sama nilainya, harus sama. Makanya kalau ini kita persamakan R1 plus R3 sama dengan RB paralel dengan RA plus RC, ini bisa kita tuliskan R1 plus R3 sama dengan RB paralel dengan RA plus RC. Ya, or RA plus RB plus RC. Dengan cara yang sama kita bisa hubungkan juga R1 plus R2. Kita sama dengan R2 dengan R3. Kita lanjutkan lagi. Ya, kita dari situ bisa kita tuliskan lagi R1 sama dengan RB dikalikan RC per RA plus RB plus RC. Inilah kalau kita mau mencari Y dari delta. Jadi kita udah punya delta, kita mau mencari Y-nya. Berarti R1 adalah RC dikalikan RB atau RB dengan RC per RA plus RB plus RC. Demikian juga kalau R2 yang mengapitnya diperkalikan dibagi RA, RB, RC. Demikian juga R3. Selanjutnya itu kalau dari delta ke Y. Kalau dari Y ke delta, kebalikannya ini. Kita lihat RA, kita langsung ke sini aja. RA berarti kita dapatkan R1 kali R2 plus R2 kali R3 plus R3 R1 per R1. Sisi yang tegak dengan dia. RB-nya yang sisi yang tegaknya dibagi R2. Dibagi R2 ini. RC juga demikian. Nah, ini untuk konversi delta ke Y, Y ke delta. Nah, bagaimana kalau R1, R2, R3 sama? Nah, ini lebih sederhana, bisa kita sederhanakan. Jadi R1, R2 sama dengan R3 sama dengan RY. RA, RB, RC kita sebut dengan R delta. Lalu bagaimana hubungan antara Y dengan delta? RY sama dengan R delta per 3. Atau R delta sama dengan 3 RY. Itu kalau sama R1, R2, R3. RA, RB, RC. Ya. Oke, ini salah satu contoh. Coba kita lihat. Kita lihat ini ada sumber tegangan 100 volt. Lalu di sini ada 13 ohm. Nah, di sini bisa kita lihat ini hubungan apa ini dengan ini? Atau ini dengan ini? Apa yang harus kita lakukan ini? Coba. Apa yang bisa kita lakukan dengan melihat rangkaian ini? Berarti kan kita harus memandang dari sini. Berarti sisi sini yang duluan kita selesaikan. Dari sini. Apa yang harus kita lakukan? Ini dengan ini tidak mungkin diserikan. Diparalelkan juga nggak bisa. Ini dengan ini tidak bisa juga. Ini dengan ini, nah, yang mana yang harus dikerjakan duluan? Pak,
Iya, jadi Semis- Kinsella. Iya, semisal 10 sama 50-nya diseriin dulu, nggak bisa ya, Pak? 10 dengan 50 di seri. Oh, bukan. Ini bukan terhubung seri. Jadi terhubung seri itu harus nggak boleh ada percabangan. Jadi yang seri itu yang disebut seri begini. Karena prinsip seri harusnya harus sama tadi kan? Iya, ya, Harus Pak. sama. Jadi ini dikatakan R1, ini dikatakan seri dengan R2 ini. Apabila arus yang mengalir ke sini harus sama. Nggak boleh ada. Begitu ada percabangan ke sini, berarti nggak akan sama dong. Ini kan udah ada percabangan ini. Nggak akan sama arusnya. Yang harus kita lakukan ini kalau begini. Kalau misalnya yang 24 sama 10 itu di paralel dulu gitu boleh nggak Pak? 24 dengan 10 paralel. Nggak bisa. Paralel itu tidak boleh diantarai. Jadi harus begini. Paralel yang disebut paralel harus begini. Ini. Benar-benar paralel. Karena apa? Karena tegangannya harus sama. Itu prinsipnya. Ini V di sini. Sini juga harus V. Nah, kalau ini diparalel dengan ini, tidak bisa kita, kalau ini kita sebut sini V gitu kan, nggak bisa nanti nggak akan sama karena di sini udah ada 20 ohm ini. Bisa. Nggak boleh diantara, ini kan nggak ada yang mengantara ini. Apa yang harus kita lakukan ini? Pakai yang Y bukan sih, Pak? Betul, tapi yang mana yang Y, yang mana yang delta, yang mana yang delta, yang 10, mana? 20 sama 50. 50 10, 20, 50. dan 50. Nah, itu terhubung apa itu? Y. Y. Jadi kalau ini Y, berarti nanti kita akan dapatkan di mana deltanya. Di 20. Deltanya jadi di sini. Di sini. Mana deltanya? Sini. Berarti begini. Jadi begini. Ini ke sini. Lalu ini ke sini. Jadi begini. Kalau begini apa yang bisa dilakukan lagi? Masih tetap rumit. Tetap rumit. Apa yang harus dilakukan? Ini coba perhatikan. Ini tadi kan ini pi, seperti pi kan. Sebenarnya ini kan sama dengan delta sesungguhnya. Kalau ini kita gambarkan menjadi begini ya, nanti akan terlihat enak ya. Nah, ini kan delta ini, yang ini. Yang ini satu delta, yang ini satu. Tinggal yang mana duluan yang mau dibuat jadi Y. Ini dibuat Y bisa. Ini yang dibuat Y juga bisa. Ya, jadi ini buat jadi Y. Kalau ini jadi Y, kan begini. Nah, kalau ini udah Y, ini jadi nggak ada. Berarti kalau ini Y, ini dapat, ini dengan ini jadi terhubung seri nanti. Ini, udah terhubung seri. Ini dengan ini jadi terhubung seri. Dan ini hasil ini dengan ini jadi paralel. Paralel dengan ini jadi terhubung seri. Yang hasil paralel sini dengan ini jadi seri. Ini terselesaikan semuanya. Tinggal dapat ini. Atau sebaliknya, yang di atas duluan. Bisa juga. Yang kita kerjakan, yang kita buat menjadi Y yang di atas ini. Yang ini nanti terakhir.
Nah, ini kerjakan dulu, ini menjadi tugas di rumah. Tugas ini PR lah ya. PR. Ini satu, nanti tugas berikutnya soal yang berikutnya saya kirim. Lalu dikumpulkan besok jam 16.00 besok. Ya. Linknya nanti saya kirim, link Google Form. Nanti soal berikutnya tambahan dari sini saya kirimkan. Ini menjadi tugas pertama. Oke. Ada pertanyaan dengan tugas yang mau dilakukan? Bapak, nanti kalau misalnya masih kurang ngerti boleh ditanya di grup WA kan, Pak? Boleh, boleh aja. Terima kasih, Pak. Oke. Baik. Sekarang udah jam. Ini kayaknya nih. Nanti saya biar ada waktu persiapan lagi untuk masuk ke kelas B ya. Jadi silakan dipelajari lagi videonya, diulang lagi yang ini nanti, dikerjakan juga tugasnya, tugas nanti saya kirimkan, dikumpulkan besok. Ya. Ada pertanyaan? Pak, saya boleh minta presentasinya mengenai yang transform ya tadi? Bisa. Ini kan akan saya kirimkan juga. Ini akan saya kirimkan. Saya upload ke Leeds ya. Ya, baik Pak. Oke, Pak. Pak Gito. Iya. Baik, kalau begitu kita akhiri sampai di sini. Silakan dikumpulkan besok. Saya tunggu tugasnya. Jangan sampai terlambat. Terima kasih. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Selamat siang. Siang Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Pak, tadi Muhammad Imal Fareji hadir, Pak. Muhammad, sebentar. Imal Fareji. Sinyal tadi, Pak. Imam Fareji. Iqmal, Pak. Itu hadir, Pak, udah. Mana? Udah kan ya? Iya. Pradita Gusti Anugraha? Fasya Indi Salsabila? Enggak ya? Berarti oke, udah. Makasih, Pak. Yuk, mari. Ya, kita tutup ini ya. Baik, Pak.